Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Supriyatna. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN atau uji kinerja di tempat sekolah mengajar saya. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, bagaimana yang di rumah? Apa kabar yang di rumah? Yang di kelas? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk ke materi kedua kita terkait tentang materi musik tradisional dengan submateri yaitu ragam musik tradisional. Minggu lalu sudah kita bahas terkait dengan pengertian-pengertian dari musik tradisional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengertian musik tradisional, ada baiknya sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa dulu. Baik, sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Raffi Eriza. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Bapak akan mulai dari yang ada di rumah dulu ya. Bapak absen berdasarkan yang ada di rumah dulu. Adelia ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Adelia. Anggi Putri? Hadir, Pak. Diva Najmiatus? Hadir, Pak. Dion Arianda? Hadir, Pak. Muhammad Arafi? Oke. Kemudian Muhammad Rafi Eriza? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Prasasti? Pangestuti? Syahzat? Baik, anak-anak, izinkan saya share terkait pembelajaran hari ini. Yang di rumah sudah tampil share screen-annya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Ya, anak-anak sekalian, seperti biasa, sebelumnya Bapak mau mengingatkan kembali terkait kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pembelajaran kita hari ini kita sudah dapat melaksanakan kegiatan pembelajarannya secara blended ya. Artinya ada yang di rumah, kemudian juga ada yang di sekolah. Yang di sekolah juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan jumlah maksimal 50% dari tiap kelasnya. Kemudian tentunya pada saat masuk sekolah juga pastinya sudah dicek dulu suhunya dari pihak tim satgasnya di depan gerbang. Terus Bapak juga mau mengingatkan kembali soal protokol kesehatannya. Mari sama-sama kita saling menguatkan untuk tetap saling menjaga kebersihannya dengan tetap mencuci tangan, terus kalau keluar harus menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Nah, bagi anak-anak yang ada di kelas juga bukan berarti
kita dapat berkumpul ngobrol-ngobrol bareng-bareng karena situasinya masih pandemi, jadi masih tetap harus menjaga jarak dan juga memakai masker. Oke, yang tadi sudah Bapak singgung, materi kita hari ini yaitu adalah tentang pertunjukan musik tradisional. Untuk kompetensi dasarnya diharapkan untuk kompetensi dasar ini yaitu kalian dapat memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional dengan cara untuk prakteknya atau kompetensi dasar di bidang keterampilannya yaitu mampu menampilkan pertunjukan musik tradisional. Untuk bahasan materi tradisional ini, indikatornya yaitu kalian dapat mengidentifikasi pertunjukan musik tradisional secara audiovisual atau video. Oke. Terus kalian juga dapat mengidentifikasikan fungsinya, ya, fungsi dari musik tradisional sendiri secara audiovisual, serta nanti kalian dapat berkreasi atau mengaransemen sederhana musik salah satu karya musik tradisional, yaitu bisa dengan menggunakan aplikasi berbasis web, BandLab, atau dengan alat musik konvensional yang kalian kuasai. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi kita bisa tarik berdasarkan indikator tadi, maka kalian mampu dapat mengidentifikasi pertunjukan musik tradisional berdasarkan buku yang sudah diberikan oleh sekolah, gitu ya, buku seni budaya tersebut. Kemudian kalian juga dapat mengidentifikasikan pertunjukan musik tradisional berdasarkan fungsinya, ya, dari musiknya, tari atau teater. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menampilkan kreasi aransemen berupa melodi. Baru melodinya ya, musik tradisional secara audionya saja menggunakan aplikasi BandLab atau aplikasi rekaman yang lain. Oke. Nah, sebelum bagaimana kita memulai tentang ragam pertunjukan musik tradisional, Bapak coba mau sedikit bertanya dulu. Kita mengulang materi minggu lalu. Kira-kira dari bahasan minggu lalu yang masih kurang dipahami, kira-kira terkait dengan pengertian musik tradisional itu apa? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan siapa? Oh, Anggia. Oke, silakan Anggi. Musik tradisional itu musik yang hidup secara turun-temurun yang berkembang secara turun-temurun. Apalagi? Saya ingin menambahkan, Pak. Oh, Virial. Oke, Virial silakan. Jadi musik tradisional itu terkena pengaruh adat istiadat, kepercayaan, serta agama di daerah musik itu berasal, sehingga mempunyai ciri khas tersendiri. Oke, yes, benar. Jadi berdasarkan dari pengertian kita materi minggu lalu ya, yaitu musik tradisional adalah musik yang berkembang secara turun-temurun. Dan biasanya memang berkembang hanya di satu daerah tertentu, makanya disebut musik tradisional. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Oke, iya terima kasih. Itu pengertian musik tradisional. Jadi Bapak rasa kalian cukup paham ya terkait pembahasan kita minggu lalu tentang pengertian dari pertunjukan musik tradisional. Nah, hari ini Bapak mau memberikan sedikit ragam pertunjukan musik tradisional. Silakan kalian simak penjelasan dari video berikut. Silakan kalian catat, kalian coba definisikan atau kalian coba berikan pengertian tentang ragam pertunjukan musik tradisional. Silakan disimak. Perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan. UKBM 4 Seni Budaya. Yang pertama, pertunjukan musik tradisional. Pertunjukan musik tradisional merupakan pentas atau mempertontonkan musik dengan tujuan-tujuan murni untuk kepentingan adat maupun umum. Misalnya, apresiasi pagelaran seni musik tradisi Nusantara. Teknik pertunjukan musik tradisional menyangkut beberapa aspek pokok yaitu karya musik yang hendak dipetaskan, penempatan pemain di panggung,
kejiwaan pemain sewaktu pentas, kesiapan dan pengawasan materi pokok. Dan berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah pertunjukan musik tradisional untuk mengiringi tari. Pertunjukan musik tradisional sebagai pengiring tari merupakan kolaborasi antar pertunjukan musik tradisional dengan tari tradisional. Iringan pertunjukan musik yang ada pada pertunjukan tersebut bertujuan untuk menghibur dan melengkapi sebuah tarian dan sebagai pendukung adanya kesan hidup pada tarian tersebut. Dan berikut salah satu contoh pertunjukan musik tradisional mengiringi tari. Yang ketiga, pertunjukan musik tradisional untuk mengiringi teater. Seperti layaknya pertunjukan musik tradisional mengiringi tari. Pertunjukan musik tradisional sebagai pengiring teater merupakan kolaborasi antar pertunjukan musik tradisional dengan teater. Fungsi dari pertunjukan musik tradisional dalam mengiringi teater adalah memberi latar belakang, memberi warna psikologis, memberi penekanan pada nada dasar teater, dan memberi tekanan pada keadaan yang mendesak. Berikut salah satu contohnya. Jadi, dapat disimpulkan perbedaannya adalah pertunjukan musik tradisional, fokus utamanya adalah musik itu sendiri. Pertunjukan musik tradisional mengiringi tari, fokus utamanya adalah menjalankan fungsi sebagai pengiring tari. Dan pertunjukan musik tradisional pengiringi teater, fokus utamanya adalah menjalankan fungsi sebagai pengiring teater. Sekian presentasi mengenai perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Gimana? Gimana yang di rumah? Menyimak ya? Oke, kalau menyimak berarti pertanyaan Bapak terkait ragam pertunjukan musik tadi. Kira-kira dari beberapa ragam pertunjukan musik tradisional tadi yang kalian simak, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan terkait ragam pertunjukan musik tradisional tadi? Gimana? Yang di kelas? Ada yang mau menyimpulkan? Oh, Radit, silakan Radit. Jadi kesimpulan dari video tadi itu adalah bahwa fungsi musik tradisional itu beragam. Jadi selain dari menjaga berdiri sendiri musiknya, musik tradisional itu juga bisa seperti mengiringi seni lain. Oke, bisa mengiringi kesenian yang lain. Oke, terima kasih Radit.
Oke, ada lagi yang lain? Oke, Zahira, silakan. Jadi selain buat pengiring, musik tradisional itu juga bisa berdiri sendiri sebagai pertunjukan musik tradisional itu sendiri, Pak. Oh ya, sip, benar. Tadi kita lihat di bagian awal ya. Jadi selain kalau di bagian kedua dan ketiga dia mengiringi bidang kesenian yang lain, kalau di presentasi di awal tadi dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah bentuk musik yang bisa disajikan secara mandiri. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Cukup? Cukup paham terkait ragam fungsinya ya, berdasarkan fungsi dari ragam pertunjukan musik tradisional. Oke, kalau memang dirasa cukup terkait fungsi berdasarkan ragam pertunjukannya, Bapak masuk ke materi pokok yaitu tentang teknik dasar mengaransemen. Oke. Jadi karena kan di bagian ending atau di penutup pada materi ini Bapak minta kalian dapat membuat sebuah aransemen sederhana. Tapi bagaimana langkah-langkahnya? Oke, Bapak mau sedikit mempraktekkan aja langsung deh ya. Jadi gini, pastikan kalian memahami betul apa yang dimaksud dengan aransemen. Oke. Pastikan kalian juga paham antara aransemen dengan cover. Perbedaannya pahami betul perbedaan antara aransemen dengan cover. Kalau cover itu biasanya adalah dia membawakan sebuah lagu orisinal gitu ya, tapi dengan gayanya sendiri, dengan gaya bawaannya sendiri. Jadi artinya dia bisa aja membawakannya tadinya lagunya dangdut, mungkin dibikin ngepop, atau yang tadinya lagunya ngepop bisa dibikin reggae dan yang lain sebagainya, ya. Atau yang tadinya band jadi akustikan. Kira-kira itu pengertian dari cover. Nah, kalau aransemen adalah bisa dengan mirip seperti cover, tapi harus ada yang diubah sesuai dengan pengertiannya. Arrange itu artinya mengubah ya. Jadi kita bisa mengubah bisa dari melodinya atau mungkin bisa dari bentuknya. Kira-kira pengertian sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh dari lagu daerah itu kan misalkan gini ya. Misalkan lagunya selembut itulah. Nah, kalian bisa aja misalkan menjadi salah satu teknik sederhana mengaransemen. Salah duanya adalah dengan memunculkan melodi yang baru, ya, melodi yang baru atau suara keduanya. Misalnya kita tahu lagunya mi fa sol mi fa sol. Kita cari nada keduanya dengan menggunakan teknik terts. Terts itu interval 3. Misalkan nada pertamanya mi, kita ambil nada tertsnya dari mi yaitu sol, ya. Misalnya, jadi akan muncul harmoni baru. Jadi ya mi fa sol si kan gitu ya. Jadi harusnya kan ini jadi jadi melodinya baru ya, jadi berbeda dari tapi menjadi misalkan gitu contoh
Setelah tahu melodinya, silakan diubah melodinya. Dengan gaya apa? Dengan berbagai macam teknik. Pertama, mengubah melodi, menambahkan nada keduanya atau suara keduanya dengan tingkatan interval terts. Terts itu interval 3. Kalau nada aslinya do, maka interval 3-nya mi. Berarti suara duanya adalah mi. Ya, kalau nadanya re, melodi aslinya re, maka cari interval ketiganya, yaitu berarti re, mi, fa. Oh, berarti suara keduanya bisa jadi fa. Atau bisa aja tahan. Gitu ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke, tapi pakai liriknya ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Tercipta sudah salah satu teknik aransemen sederhana. Dengan cara apa? Menciptakan melodi keduanya. Dengan teknik tadi. Salah satunya adalah teknik bertahan. Ya, suara keduanya nahan di satu nada. Kok bisa tahu hanya di nada itu? Tahu dari mana? Berdasarkan chordnya. Nah, itu dia. Tadi Bapak kan menyinggung di awal tadi ya. Kalian kenal betul konsep lagunya, tahu melodinya, tahu akordnya. Nah, teknik pengubahannya salah satunya dengan cara tadi. Paham? Teknik sederhana mengaransemen? Oke ya. Bagaimana yang di rumah? Ngerti? Halo, yang di rumah? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham, mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, berikutnya adalah karena nanti kalian salah satunya harus mempresentasikan atau mempraktekkan hasil karya kalian, ya, karya aransemen, dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Yang bisa Bapak lihat adalah dengan yang salah satu akan kita gunakan adalah dengan BandLab. Maka Bapak minta kalian coba simak video tutorial BandLab berikut. Yang pertama teman-teman lakukan adalah buat akunnya dulu, ya, sign up. Oke, contohnya nih gue buat Audio Noob. A few moments later. Secara tampilan awalnya akan seperti ini ya. Jadi ini seperti layaknya sosial media ya. Makanya dia namanya social music platform. Memang khusus buat creator gitu ya. Bagaimana cara kita bikin musik? Jadi sesimpel kita membuka create ini. Kita klik tombol create ini. Nah, nanti tampilan di awalnya akan seperti ini. Oke, seandainya udah jadi dan teman-teman pengen dengerin, itu bisa langsung play di sini. Tapi ini berhubung saya mainnya juga temponya misalkan berantakan gitu ya, nggak sesuai ketukan, itu bisa kita klik 2 kali di sini, klik-klik. Nah, itu nanti kita bisa select semua, lalu kita gunakan namanya quantize ya teman-teman ya. Dengan di quantize ini, main kita lebih rapih, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi mainnya lebih rapih ya. Nah, canggih gak? Canggih kan? Seandainya teman-teman pengen bikin ini 2 kali, teman-teman bisa klik ini. Teman-teman tarik dan itu akan dia ngeplay 2 kali puter. Oke. Lalu di sebelah sini teman-teman, kalau seandainya pengen motong, ini ada splitnya, slice-nya. Jadi teman-teman tinggal taruh mau di sebelah mana, teman-teman potong. Dia akan kepotong dan ini teman-teman bisa pindahin bagian ini kemana gitu ya. Lalu seandainya teman-teman pengen nambahin loop, itu bisa di sini. BandLab Sound. Nah, di sini banyak banget sound-sound loop yang sudah disediakan sama BandLab secara gratis. Pack-nya juga banyak, genre musiknya macam-macam, dan ini free copyright. Bagi teman-teman yang kelewat tentang penjelasan loop, bisa klik di sini ya. Karena dia berulang 2 kali, jadi ini gue pengen duplicate juga ya. Shakernya, pattern yang ini bisa gue tarik ke belakang juga.
Nah, enaknya MIDI track ini adalah kalau teman-teman mau ngerubah soundnya, sekali lagi, itu bisa teman-teman tinggal ganti di instrumen ini. Di instrumen ganti soundnya, misalkan pengen piano lofi gitu. Mau nambahin bass, nah tambahin bassnya tinggal add track di sini deh. Add track, instrumen lagi, teman-teman tinggal cari di instrumen di bawah sini, lalu tambahin bass misalkan. Nah, seandainya sudah selesai edit ataupun mixing, teman-teman bisa save ataupun publish. Nah, publishnya ini ke sosial medianya BandLab tentunya. Atau seandainya teman-teman sudah jadi, itu bisa mix down. Jadi klik di sini ya, di file mix down as. Nanti akan dikasih pilihan mau jadi MP3 ataupun WAV. MP3-nya juga ada beberapa pilihan, mulai medium sampai yang paling tinggi. Memang kalau yang paling tinggi pasti bunyinya lebih enak, tapi konsekuensinya size-nya pasti akan lebih besar. Misalkan kita pilih yang high quality MP3, lalu kita tinggal download. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol likes-nya ya. Oke, bagaimana teman-teman? Teman-teman, jadi ketularan. Bagaimana anak-anak di rumah? Paham teknik tutorial BandLab tadi? Yang di kelas? Paham ya? Nah, di video barusan tadi juga sama si pemberi materinya, dia juga menggunakan teknik aransemen sederhana. Jadi anak-anak sekalian yang di rumah, kalau masih bingung bagaimana membuat aransemen sederhana, salah satu teknik contohnya tadi, ya, kita bisa menambahkan irama baru atau ritme. Ya, kalau tadi lagunya ritmenya mungkin cuman gitaran, kita bisa tambahin perkusinya, misalkan gitu. Itu salah satu tekniknya. Terus kita bisa tambahin instrumen yang lain. Karena tentunya biasanya kalau di musik tradisional kan bisa jadi lagu-lagunya mungkin instrumennya terbatas, tapi kalau dengan teknik semakin ke sini, perkembangan semakin ke sini kan kalian bisa lebih luas, tapi itu berdasarkan kemampuan kalian ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak kasih waktu kalian kira-kira 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di kelas, untuk latihan memainkan melodi ragam musik tradisional Indonesia. Buat yang di rumah bisa menggunakan BandLab, ya. Tapi buat yang di kelas, kalau pakai bawa alat instrumen konvensional, silakan. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dipakai untuk latihan. Oke, gimana? Sudah siap untuk presentasi hasil latihannya? Langsung aja ya, kita mulai presentasi hasil latihannya. Silakan bagi yang mau presentasi hasil latihannya, siapa dulu? Arafi. Oke, Arafi. Silakan Arafi untuk memulai hasil latihannya. Oke, beri applause buat Arafi. Oke, ada lagi yang mau presentasikan hasil latihannya? Saya mau coba, Pak. Oke. Saya pakai BandLab ya, Pak. Siap, siap. Berarti ini saya stop ya. Iya, Pak. Oke, Rida akan presentasi apa ini? Silakan Rida.
Oke. Terima kasih Riza. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau presentasi lagi? Hasil latihan musik tradisionalnya? Karya musik tradisional? Pengen Ada? mencoba Firia dulu. Yang di rumah dulu. Oke, Firia silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Dari saya. Oke. Terima kasih Firia. Ada lagi yang mau presentasi? Siapa? Pangestuti. Oke, Pangestuti. Bentar, ini saya pindahin dulu biar teman-teman di rumah bisa lihat. Oke. Beri plus dong buat Pangestuti. Oke, ini Bapak pindah lagi. Ya, begitulah. Manual sekali kameranya. Oke. Lanjut, ada lagi yang presentasi yang di rumah? Oh, prasasti. Oke, yang di kelas prasasti silakan disimak ya, presentasi prasasti. Oke, ya, wah mantap. Bagus semua. Hasil latihannya oke semua. Tinggal berarti berikutnya melanjutkan apa yang sudah kalian latih barusan. Tinggal kalian buat konsepnya untuk melanjutkan ke teknik aransemen berikutnya. Ya, setelah itu maka di akhir tugasnya adalah kalian dengan berupa audio kalian menyerahkan hasil karya aransemen kalian. Oke, baik anak-anak, Bapak rasa cukup sudah materi kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu kira-kira apa yang bisa dapat kita simpulkan terkait dari pembelajaran yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Altaf. Oke, Altaf silakan.
membuat aransemen sederhana itu cukup mudah, apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang itu kan sudah canggih. Jadi kita bisa menggunakan web seperti Bandlab dengan yang bertujuan untuk kita dapat berkreasi membuat musik walaupun kita tidak mempunyai alat musik instrumental konvensional tersebut. Sehingga kita bisa berkreasi lebih banyak, Pak. Oke. Sip, benar sekali apa yang simpulkan oleh Alta tadi. Jadi dengan semakin hebatnya teknologi ke sini, artinya kita dalam membuat karya musik itu nggak perlu pusing-pusing memikirkan instrumennya apa. Selama kita misalkan punya laptop dengan sudah terkoneksi internet, maka kita bisa memulai karya kita salah satunya lewat Bandlab dengan berbagai macam pilihan instrumen. Bapak rasa tidak cuma Bandlab, ada banyak aplikasi yang berbasis sama. Kalian tinggal browsing aja, baik itu lewat Play Store mungkin, App Store atau di Google. Ada lagi yang mau melengkapi kesimpulan hari ini mungkin? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Berarti dirasa cukup paham ya terkait pembelajaran kita hari ini? Oke, baik anak-anak, kalau memang dirasa pembelajaran hari ini dirasa cukup paham, maka selanjutnya adalah kalian nanti tinggal meneruskan hasil latihan hari ini dengan mempraktekannya dengan membuat karya sederhana, aransemen dari karya musik tradisional tersebut. Oke, Bapak rasa Bapak sudahi pembelajaran kita siang ini, tapi sebelum ditutup, Bapak minta tolong Eriza lagi untuk pimpin doa. Silakan Eriza. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutupnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman anak-anak semua, pembelajaran kita Bapak cukupkan hari ini. Jangan lupa setelah kelas ini kalian ke Google Classroom, kelas kita ya, kemudian silakan kalian baca LKPD-nya sebagai penugasan terkait tugas prakteknya dari materi pertunjukan musik tradisional ini. Bapak rasa Bapak sudahi, Bapak tutup. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih yang di rumah dan terima kasih yang ada di sekolah.